Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Dedet Mevrianto dari Prodi Inovasi Digital dengan NRP 5051-2411035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil infografis saya yang di mana saya mengambil di sini subchapter Financial Feasibility Analysis. Is there enough margin? Oke, jadi langsung saya mulai saja. Jadi yang pertama adalah apa itu financial feasibility analysis? Jadi financial feasibility analysis itu adalah langkah ketiga dalam proses analisis kelayakan bisnis. Di pada tahap ini kita nggak perlu terlalu mendalam, jadi kita akan membahas tentang cukup analisis ekonomi dasar aja, gitu. Nah, jadi di sini di financial feasibility analysis ini tuh ada 4 elemen utama yang perlu kita perhatikan dalam analisis kali ini, yaitu adalah ini. Jadi 4 elemen utamanya adalah ada kebutuhan awal modal, perkiraan pendapatan, waktu kehabisan uang atau time out of cash, dan yang terakhir adalah tingkat pengembalian atau ROI, Return on Investment. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kebutuhan awal modal atau capital requirement. Jadi modal awal adalah dana yang diperlukan untuk memulai suatu operasional bisnis. Jadi ini mencakup pembelian aset, biaya perekrutan, pelatihan karyawan, pemasaran, hingga kebutuhan sehari-hari seperti sewa tempat, listrik, dan segala macamnya. Gitu. Nah, jadi ini tuh kayak gini, modal itu bisa seperti peralatan. Itu juga termasuk modal awal, peralatan, aset, segala macam gitu. Jadi kayak contohnya ada seseorang itu mendirikan sebuah perusahaan, lalu memiliki modal sekitar 585.000 dolar. Lalu dia menggunakan uang tersebut untuk membeli sistem pembuatan suatu produknya dia gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu capital requirement. Jadi apapun yang mencakup segala sesuatu yang sebagai awal untuk memulai bisnis itu adalah capital requirement gitu. Dan sekedar fun fact, jadi waktu saya mencari tentang capital requirement ini di Amerika Serikat, rata-rata pembisnis di Amerika Serikat itu memiliki modal awal kurang lebih 30.000 US dollar, yang dimana itu bukan jumlah yang sedikit. Namun jumlah itu bisa bervariasi. Jadi mulai dari 1.000 US dollar. Jadi 1.000 US dollar minimalnya, lalu rata-ratanya sekitar sampai dengan 30.000 US dollar. Lalu kita akan lanjut ke perkiraan pendapatan atau estimated earnings. Jadi estimated earnings adalah pendapatan yang diharapkan. Itu adalah hasil finansial yang dapat dicapai oleh pebisnis jika dikelola sesuai rencana. Pendapatan ini diperkirakan berdasarkan data pasar, laporan industri, dan riset yang relevan. Jadi untuk estimated earning ini banyak sumber yang tersedia. Jadi seperti Asosiasi Pedagang Industri atau publikasi seperti RMA Annual Statement Studies. Jadi sumber-sumber itu tuh memberikan data yang digunakan untuk membuat estimasi pendapatan yang realistis. Jadi estimasi ini penting untuk menarik perhatian calon investor dan memvalidasi model bisnis yang akan kembangkan gitu. Lalu yang ketiga ada time out of cash. Jadi time out of cash itu menunjukkan seberapa lama bisnis dapat bertahan tanpa menghasilkan arus kas positif. Jadi ini dihitung berdasarkan jumlah modal awal yang tersedia dibandingkan dengan tingkat pengeluaran per bulan bisnis tersebut atau burn rate begitu. Jadi masalah utama di sini adalah banyak bisnis itu gagal karena kehabisan uang sebelum mencapai titik arus kas positif. Bahkan menurut sebuah studi, sekitar 49% startup gagal karena kekurangan modal awal, begitu. Jadi bagaimana sih cara menghitung time out of cash itu? Jadi cara menghitung time out of cash itu adalah burn rate dibagi dana tersedia, begitu. Jadi burn rate itu apa sih? Burn rate itu pengeluaran per bulan itu burn rate, jadi dibagi dana tersedia. Semisal
ada bisnis itu memiliki dana tersedia sekitar 50.000 US dollar dan burn rate-nya itu 10.000 US dollar. Berarti perusahaan tersebut akan dapat bertahan selama 5 bulan. Jadi begitu cara menghitungnya kurang lebih. Lalu kita akan lanjut ke yang keempat atau ini ROI, Return on Investment. Jadi ROI itu adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan dalam suatu bisnis gitu. Jadi ROI itu adalah cara menghitung suatu return investment yang dimana kita itu memberikan uang kita untuk suatu investasi. Seperti contohnya kita mendapatkan 20.000 US dollar dari 100.000 US dollar yang kita investasikan. Nah, berarti kita sudah dapat return on investment sebanyak 20%. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk cara menghitung itu bagaimana sih? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, cara menghitung ROI adalah modal yang diinvestasikan. Seperti contohnya adalah 100.000 US dollar di sini. Lalu pendapatan yang dihasilkan itu adalah 20.000 US dollar. Yang berarti ROI yang didapatkan adalah 20%. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edvan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.